Coba nama-nama besar yang itu Taylor Swift pernah ya? Bon Jovi dulu total ya dulu ya? Iya. Mata Elang ya? Apalagi yang GBK? Guns N' Roses ya. Guns N' Roses. Ed Sheeran. Ed Sheeran. Blackpink. Apalagi? Blackpink, guys. Top boxnya ini kurang lebih ada 160 box ya. 160 top. Itu Ya. untuk liner ya? Iya. Di kita itu J itu ada 80. Betul. J subnya 48. DNB kita paling jarang rusak, Pak. Bandel ya? Bandel. Padahal paling sering keluar padahal. Waduh. Oke, salam Pro Media. Masih bersama dengan saya Yoswayan di podcast Berani Belajar Audio di sini. Podcast Pro Audio nomor 1 di Indonesia. Pokoknya kali ini edisi backgroundnya tempatnya sempurna, mewah, terbaik, pokoknya terbaik. Belakang saya ada DNBJ series, lalu juga ada Claire i 2x12 juga, lalu ada K2 2x12. Terbaik pokoknya. Dan the one and only rental yang paling legend di Indonesia dan yang paling komplit, memiliki semua premium brand untuk saat ini, still Total Audio. Bersama dengan saya, Yumir. Selamat siang, Yumir. Apa kabar? Siang, baik, Pak. Mantap sekali. Thank you banget loh ya, sudah direpotin banget. Sama-sama. Sampai digerebek kali ini. Digerebek. Nanti Netisound se-Indonesia Raya, saya ada di gudang markasnya Total Audio. Mungkin buat sepuh-sepuh atas kita kira-kira taunya mungkin Mata Elang gitu ya, kalau secara di lighting, di visual dulu Mata Elang. Nah, spesifik di audio ini namanya Total Audio. Itu berubah jadi mulai Total Audio itu tahun berapa, Yumir ya? Tahun 2017 ya. 2017 baru Total Audio. Total Audio. Karena memang mau khusus untuk di audionya atau gimana ceritanya? Jadi memang sebenarnya holding company kita kan namanya Total ya. Ya. Total Production. Terus untuk divisi audionya itu namanya Total Image Solution. Terus brandnya sendiri namanya Total Audio. Brand secara company-nya. Jadi gitu. karena cuman orang kan taunya Mata Elang, itu sudah legend banget gitu ya. Kalau Mata Elang sendiri dari tahun 80-an ya, 88 ya. tahun 88. Paling legend guys, 35 tahun and still exist. Yang duluan, yang lebih lama banyak, tapi beberapa sudah come and go. Tetapi Mata Elang, Total Audio, atau nama secara holdingnya Total Production. Total Production. Total Production. Masih eksis sampai hari ini. Dan inventory-nya, barang-barang premium sampai di semua level, semuanya paling komplit. Dan nanti Netisound se-Indonesia Raya, kita juga akan gerebek gudang sistem dari Total Audio. Apa saja yang mereka punya, dijamin. Pokoknya tercengang, terbengong-bengong pokoknya itu. Nah, Yumir, bicara tentang sejarah. Siapa pendiri dan dimulainya, dulu ceritanya gimana, Yumir? Oke, ceritanya pendiri dari grup ini sebenarnya Pak Hendra ya. Pak Hendrali. Pak Hendrali. He's the man, paling legend itu. Beliau itu dulu manajer dari band God Bless. Termasuk founder juga ya? Termasuk founder ya. Gitu ya, makanya kemarin acara 50 tahun God Bless itu ya. Sampai dapat penghargaan ya, Pak. Jadi Pak Hendrali ini nama yang dikenalnya orang-orang taunya Pak Gojin gitu ya. Om Gojin, Om Hendrali, atau sering dikenal Pak Gojin gitu ya. 50 tahun mulai ngerintis di God Bless pada waktu itu ya. Ikut terlibat lah ya dalam pembuatan itu ya. Terus gimana prosesnya sampai jadilah Mata Elang? Ini sebenarnya saya nggak pernah dengar langsung dari Pak Hendra ya. Cuma dari teman-teman itu cerita kalau beliau itu memang dulu sering pergi bareng kan touring dengan God Bless. Waktu itu memang kondisi production zaman itu mungkin belum sememadai sekarang. Gitu ya. Tapi beliau memang sepertinya visioner gitu ya. Udah melihat gimana nih supaya lebih oke gitu. Saya dengar cerita-cerita dari teman-teman tuh beliau mulai eksperimen sendirilah. Bikin lighting sistemnya, ada dari malah saya dengar dari Paniki gitu ya, bikinnya dari kaleng-kaleng susu gitu zaman itu, dimodif-modif gitu, dimasukin bola lampu. Awalnya dari situ.
Itu dulu sering ditulis di majalah tuh. Audio Pro aja sering bahas tuh waktu itu Iya, cerita tentang Pak Gojin itu. Jadi memang beliau juga suka explore di situ ya. Jadi awal mulanya seperti itu sih. Lama-lama ya mulai ada sistemnya, dia bikin berkembang terus. Karena ya, zaman dulu belum ada parlet ya. Jadi Iya. pakai model kaleng-kaleng gitu kan masukin lampunya gitu ya. Tapi berarti secara mulainya memang lighting duluan ya. Lighting duluan mulainya, betul. Oke, terus ke visual dulu, LED gitu atau ke audio dulu? Audio itu terakhir ya. Audio terakhir 2017 itu ya mulai Total fokus audio. ya. Ya, jadi memang ya dulu nama-nama rental audio awalnya kan biasanya ketemunya di lapangan, di venue kita nih. Dulu ada Sumberia, Rama Agung yang pemain lama-lama gitu ya. Lalu Mas Doni di SS gitu ya. Sering ketemunya kan lighting sama visualnya Mata Elang, audionya mereka gitu ya. Iya. Terus 2017 akhirnya mulai 2017 ya, bukan 13 ya waktu di NB itu. Sebenarnya lebih lama. Lebih lama ya, lebih lama. Seingat saya. Taylor Swift itu saya ingat itu, ini sejarah awalnya itu DNB konser dipakai. pertama kali Mata Elang Indoor Stadium. Ya. ABC sekarang gitu ya yang di Ancol ya. Dulu awalnya itu Maze Mata Elang Indoor Stadium. Itu seingat saya 2013 ya saya. 2013. Itu konser Taylor Swift pertama kali. Yumir belum join waktu itu. Saya belum lahir, Pasti. Pak. Belum lahir itu. Itu saya inget betul ya. Skip dulu ya buat netizen ya. Saya inget banget ini J ini datangnya mepet-mepet. Jadi sudah mau H- berapa gitu tuh masih problem di custom mesti keluar. Sementara Taylor Swift itu pertama kali artis gede nama besar konser di Maze pada waktu itu ya. Itu J pertama kali mungkin ya topnya sekarang total J-nya berapa ya? 96 ada kalau nggak salah. Di sini? Sama V-nya dia. Di kita itu J itu ada 80. Ah, betul. J sub-nya 48. 80 top, 48 sub, V-nya? V-nya 8. Oh iya, V-nya 8. V sub-nya 4. Iya. Ya betul itu, seingat saya emang J8-nya 72, J12-nya 8. 8 ya, karena buat 2 di bawah gitu ya. J sub 36, infranya 12 ya. Sampai infra. Wow. Luar biasa banget ya. Itu Taylor Swift waktu itu. Nah, mulai di audio datang speaker yang premium top of the line pada zamannya waktu itu langsung konser gede itu langsung itu berkibar sekali waktu itu tuh Total Audio, cuma namanya masih Mata Elang waktu itu gitu ya. Nah, gimana Yumir sekarang dalam mengorganize ketika Yumir mulai gabung di Total ini kan, apakah Yumir juga terlibat di lightingnya, di visualnya atau gimana? Kalau saya sendiri cuma di bagian audionya aja sih. Fokus di audio. 2017 ya. Jadi di lighting ada PIC lagi yang kayak Yumir gitu ya? Ada bisa. Dengan siapa di lighting? Di lighting itu ada Pak Dedi ya. Pak Dedi. Terus LED? LED ada Pak Febri. Pak Febri. Nah, netizen se-Indonesia Raya yang punya event gede yang apa, udah nggak ada yang salah. Pokoknya ini udah paling komplit, mau ujung ke ujung ada semua gitu. Raging sekarang. Raging itu juga ada juga? Ada juga. Wow. Jadi sampai sekarang ujung ke ujung bisa sebetulnya ya? Ujung ke ujung bisa. Genset? Genset nggak ada. Oh, genset nggak ada. Barikade gitu juga? Barikade juga ada. Barikade pun juga ada? Jangan-jangan toilet juga nyewain juga gitu ya? Enggak sih, kalau toilet. Soalnya sekarang tuh demand festival-festival tuh sampai toilet, barikade, semuanya sudah komplit banget gitu ya. Direntalin juga tuh. Direntalin juga ya. Oke, sebelum kita masuk ke detail yang lebih jauh nih, inventory ini seru banget nih Mata Elang. Yumir dulu dong. Yumir, gimana ceritanya bisa terjerumus di industri audio kalau Yumir sendiri? Saya sendiri ya. Saya sendiri itu sebelum ini saya kerja di Big Knob Audio waktu itu. Big Knob ya, ya. Saya di Big Knob itu tahun 2010. 2010 sampai 2017. Itu berarti dulu masih main kayak DAW, interface gitu-gitu mungkin, mixer digital gitu. Iya, lebih ke studio equipment ya, studio gear gitu ya. Sudirman Park ya dia dulu ya. Sudirman Park. Waduh. Bro Moko, sampai ketemu di podcast berikutnya, nanti kita aturin waktu ya. Ada Moko, ada Sam Kevin gitu ya dulu ya. Terus sekarang akhirnya Big Knob absorb ke Soundworks gitu ya. Jadi satu ya. Pongki. Jadi netizen yang mau ngikuti kontennya juga kita pernah meliput yang di Sutra Hall. Alam Sutra ya. Gitu. Oke. Dari Big Knob terus? Dari Big Knob 2017 saya masuk sini. Masuk ke Total Audio. 2017. Gimana itu Yumir?
dari studio yang skalanya dan recording tiba-tiba langsung live production, big system gitu tuh gimana itu? Ada culture shock nggak itu? Sebenarnya sih culture shock nggak terlalu juga ya, karena 2008 itu saya sendiri udah di gereja saya. Ya. Saya pelayanan juga gitu ya, sound system. Gitaris ya kalau nggak salah Gitaris juga. juga, sound juga. Terbaik. Sound juga waktu itu di gereja saya di JPCC. Ya. Jadi memang belajar sound itu dari awal, mulai dari gereja. Sampai sekarang masih pelayanan? Sampai sekarang masih. Masih. Sama Rio segala gitu Sama dulu Rio, ini ya. betul. Ya pokoknya jong-gojong masih sering ngeliat juga di panggung, kadang pelayanan masih. Tapi mixing juga dulu ya, karena Iya. minggu juga sering. Cuma waktu itu awal-awal ya masih banyak belajar lah. Sampai sekarang juga masih suka nanya-nanya teman-teman yang senior-senior di sana. Jadi masih yang di Pullman dong ya? Yang Betul, di Annex ya? di Annex Building ya, di upper room. Di Kokas itu juga sempet handle juga waktu itu, mulai pelayanan di situ. Waktu itu ya ini sih sesuai jadwal aja di mana, ngikut jadwalnya. Jadi mulai ngerti secara live production-nya tadinya bermula dari pelayanan di dari gereja pelayanan. gitu ya, volunteer gitu ya ininya ya, jadi mixing gitu ya. Iya. Nah, sekarang kalau di Total Audio sendiri, Yumir lebih banyak ke manajerialnya, dealing sama I.O. gitu, atau juga masih doing mixing dan technical? Kalau mixing sih udah enggak ya, jarang banget ya, karena kalau kita kerja sebagai rental ini lebih mikirin ke operasionalnya, productionnya kayak gimana gitu, lebih ke flow barang nih gimana nih gitu. Ya. Dari gudang ke lokasi, setup segala, sama komposisi orang, tim kru yang bakal berangkat gitu, komposisi dari barang yang bakal kita bawa gitu ya. Terus paling mentok ya lebih ke sistem desain, sistem tuning. Kalau mixing sendiri sih kayaknya Ya. Sekarang pikirannya udah terlalu penuh dengan hal-hal lain gitu. terus band masing-masing juga udah punya Udah engineer punya masing-masing gitu ya. Jadi Iya, paling ngawal doang lah in-house nemenin. Nah, ini yang seru, makanya ini yang kita mau jadi topik pembahasan kita nih, Yumir. How to manage big rental company like Total Audio. Karena seperti netizen tahu, waduh yang namanya eventnya Total itu dari Taylor Swift. Coba nama-nama besar yang itu Taylor Swift pernah ya? Bon Jovi dulu Total ya dulu ya? Iya. Mata Elang ya? Apalagi yang GBK? Guns N' Roses ya. Guns N' Roses. Ed Sheeran. Ed Sheeran. Waktu itu akustik ya waktu itu ya. Karena dia mintanya memang akustik, saya ingat banget waktu itu ya. Apalagi? Blackpink guys. Apalagi? Festival-festival internasional. Festival juga rata-rata Java Jazz, rata-rata juga Total gitu ya. WTF, DWP. Wah, itu dia. DWP tahun ini pindah Bali ya kalau nggak salah ya. Bali. DWP mau di PRJ, mau di Ancol dari dulu pernah juga kan ya? Pernah. Selalu Total. Terbaik pokoknya. Paling komplit. Nah, bagaimana nih netizen kepingin belajar dan juga pengen tahu nih manage sebuah flow event yang gede seperti itu, sebetulnya prosesnya gimana nih Yumir? Prosesnya ya? Iya. Prosesnya awal-awal sih saya kaget sih ya. Kagetnya apa? Karena biasanya kan kerja waktu saya zaman Big Knob itu lebih ke produk spesialis sebenarnya. Ya. Jadi lebih ke Produk ya. Produk, iya, pengenalan produk lah, sales lah ibaratnya sebenarnya. Awal mulanya dari situ gitu. Jadi begitu pindah, mulai bener-bener manage penyewaan gitu ya, rental, lumayan agak kaget gitu ya, karena gimana nih cara ngatur barang dari gudang supaya truknya cukup, waktu untuk loadingannya cukup gitu ya, supaya anak-anak kru juga nggak kecapean ya. Itu lumayan harus dipikirin lah gitu. Tapi ya sebenarnya teman-teman di sini juga yang dari admin segala macam juga sebenarnya lebih lama dari saya gitu. Jadi sistemnya udah ada, cuma saya bantu untuk gimana caranya supaya lebih efisien aja, lebih efisien, lebih efektif flow barangnya, mana yang harus keluar balik lagi, mana yang harus, kadang tuh harus benar-benar dibikin secara paperworknya tuh mesti detail aja sih. Sebenarnya sih lebih ke paperworknya harus detail aja. Cocok sih memang sih. Yumir tuh saya kenal dari dulu orangnya kalem, tenang gitu, pemikir gitu ya. Pemikir ya. Kalau enggak nih riwah ini riwah. Masalahnya kita nggak mikirin Total itu main di satu hari atau hari Sabtu itu di satu tempat gitu kan ada kadang-kadang beberapa event. Nah, netizen pengen tahu nih Yumir, prosesnya dari awal. Kalau yang rental indie lokal gitu itu kan biasa ya, udah rental banyak yang kita bahas di konten sebelumnya. Tapi kalau big name kayak artis gitu, Taylor Swift, Bruno Mars,
Guns Roses kayak gitu. Dealing awalnya biasanya langsung sama si manajemen artisnya atau sama agentnya atau gimana? Biasanya dari promotor sih. Promotornya which is sono atau masih lokal? Lokal. Oh, promotor Biasanya yang dari sudah deal promotor dulu lokal. ya. Promotor lokal nanti bakal kontak ke kita. Oke. Kita ada event ini, ada artis internasional ini misalkan. Oke. Dan mereka udah biasanya ada tim production juga yang mereka tunjuk juga. Nanti tim production itu yang bakal ngumpulin data ya dari si artis. Nanti mereka akan compile baru kirim ke kita. Setelah itu kita pelajari, kalau ada yang perlu kita counter gitu. Oke, jadi yang dipelajari itu yang disebut riders itu ya. Riders, betul. Ridersnya itu dari promotor atau langsung dari artisnya tuh selama ini? Selama ini dari promotor atau dari tim productionnya. Oke. Kita terima nih riders nih. Sebelum jalan lagi terus ke prosesnya, sering kendala nggak sekarang total dengan alat yang sudah secanggih dan sepremium ini? Wah, gue nggak punya nih gitu. Atau so far sudah bisa terhandle di Indonesia? Enggak sih, pasti ada aja hal-hal yang kita perlu counter juga ya, karena tiap-tiap artis itu pasti ada beda-beda lah. Spesifiknya gitu ya. Kadang ya saya pernah ketemu yang unik gitu ya, misalkan minta drumnya semuanya yang transparan gitu, benar-benar akrilik gitu. Itu ada gitu. Iya. Kita coba counter gitu ya, ternyata tetap dia nggak mau. Gitu ya. Ya, jadi memang unik-unik juga artis-artis ini gitu. Begitu kita mencoba mengadakan gitu ya, ternyata dia cuma pakai buat latihan doang. Nggak dipakai buat perform juga gitu. Sakit hati. Jadi ya, nyarinya capek gitu kan, ngakal-ngakalin gitu kan. Ternyata ya ujung-ujungnya nggak dipakai. Jadi memang susah ya, serba salah begitu kita coba nego gitu, tapi mereka kekeh, begitu akhirnya kita cari Cuma usahain, latihan. ternyata cuma dipakainya latihan doang gitu. Lebih banyak di MI, di musical instrument atau di pro audionya biasanya? Kalau yang paling spesifik itu biasanya dari artis itu memang di backline biasanya. Backline ya, Biasanya jadi di backline. ampli, apalagi kira-kira yang nyeleneh dan bikin susah gitulah. Yang bikin susah ya, biasanya backline, terus wireless kadang ya. Wireless juga, betul. Wireless juga kadang mintanya spesifik gitu. Maksudnya merek atau Merek. Oh, mereknya. Merek Atau dan kapsul tipe. bahkan. Kapsul juga ada ya, yang spesifik. Pernah juga tuh. Siapa nama artis gede yang pernah sampai kewalahan gitu ngendel permintaannya gitu apa? Nggak enak ya nyebut di sini ya. Nggak apa-apa, namanya juga cerita, sharing gitu. Kadang yang di spill kayak gitu itu yang jadi bikin orang penisirin gitu. Biasanya yang paling biasanya agak riuh itu biasanya K-pop tuh. Wah. Biasanya K-pop. Iya. Biasanya mungkin kalau saya perhatiin ya, biasanya K-pop itu mereka kerjanya tuh timnya udah template lah. Jadi apa yang biasa mereka pakai mereka bawa ya begitu terus gitu. Maunya itu mereka aja. pindah. Jadi mereka nggak gitu mau untuk mengambil resiko untuk mencoba adaptasi lagi gitu loh. Tapi Jadi, itu tipikal sih Yumir memang. Iya, tipikal ketemu ya. Korean idealisnya tinggi gitu. Idealisnya Pokoknya tinggi. perfeksionis. Kalau mau itu ya itu gitu ya. terus ya. Ketemu proyek beberapa juga di proyek yang Korean gitu memang Seperti itu ya. perfeksionis gitu. Blackpink juga banyak permintaan yang rada spesifik gitu. Iya, banyak juga. Backline, terus wireless gitu. Tahun ini kan ya Blackpink ya. Tahun ini. Itu one of biggest show ya. Ada itu ya. Kalau di pro audionya sekarang, kira-kira apa pengalaman yang sulit untuk mensupply, mensupport untuk pengadaannya? Yang sulit ya. Konsol misalnya Konsol juga sulit sih memang. Tapi ya untungnya komplit. Total Audio nggak juga sih. Kita adalah beberapa brand gitu ya. Cuma tetap memang kadang mesti kerjasama lah sama Ya. teman-teman rental lain lah. Yalah, Kita bersahabat satu dengan yang lain. Mereka butuh kita, kadang Ya. kita juga butuh mereka gitu. Ya sebenarnya nggak ada satupun yang lebih kurang itu relatif gitu ya. Ada industrinya ini kan untuk saling memperlengkapi satu dengan yang lain gitu kan. Jadi kadang ya bisa saling ngisi satu dengan yang lain gitu lebih enak ya. Gandeng tangan semua. Konsol yang paling sering diminat kalau kita bicara K-pop dulu nih. Requestnya apa? Requestnya mereka biasanya Digico. Digico ya. Digico. Karena memang udah biasa file presetnya pakai itu ya udah dia maunya itu gitu ya. Kedua, high request Avid ya. Avid Avid. S6L ya. S6L. Mantap. Kalau K-pop, ini spesifik K-pop dulu nih, karena yang lagi hot rame gitu ya. Speaker, highly request kalau top Speaker ya. speakernya apa? Speaker itu untuk K-pop itu biasanya mereka minta L akustik atau DNB.
Blackpink kemarin akustik ya? Itu Blackpink enggak. Blackpink kita kemarin pakainya Claire ya. oh malah Claire ya? Oh, oke. Karena untuk ukuran stadium gitu ya, kita pakai Claire kita. Karena Claire inventory paling banyak ya soalnya sini ya. Iya, inventory paling banyak sama kita punya Claire tuh yang ukuran 218 ya. 2 kali 18. Tapi itu bukan sub ya. Speaker top. Speaker ya. Jadi 218-nya memang untuk long throw gitu. Netizen bayangin ya, segede gini nih, pala saya segini nih ya. Ini 2 kali 12 gitu. Ini speaker top digantung 2 kali 18 gitu. Jadi bayangkan gitu gedenya gitu. Sub pakai 21 berarti rata-rata pasangannya. 18 juga. 18 juga. 3 kali atau 2 kali 18? Di groundnya. Ya. Di groundnya. Satu boxnya gitu rata-rata untuk sub 2 kali 18 atau 3 kali 18? 2 kali juga. 18. Total inventory kalau top speaker gitu, Claire gitu, semua sampai berapa jumlahnya? Claire kita top boxnya ini kurang lebih ada 160 box ya. 160 top itu ya. Untuk line array ya? Iya, 218 sama 212 kalau digabung. Mix lah ya, gitu ya. 160 itu box. mencukupi nggak kalau handle GBK gitu? Mencukupi. Kita udah pernah pakai kan untuk all Claire? Untuk Raisa, untuk Blackpink. Oke. Semuanya Claire. Apalagi selain Raisa, Blackpink yang pernah GBK full gitu tuh? Acara kenegaraan mungkin atau? Terakhir kita ada SM Town ya. Oh, SM Town juga? SM Town juga. Acara kenegaraan waktu itu, acara angklung nasional waktu itu. Oh, itu Claire juga ya? Pemecahan rekor pakai Claire juga. Mantap sekali. Nah, sekarang kita balik lagi nih. Dari tadi top mixer, top speaker gitu ya, yang di highly jadi riders dari permintaan band. Balik lagi tadi ke flow-nya. Tadi promotor ngirim riders, kadang counter, kadang nyariin lah gimana supaya dapat dan bisa supply mereka gitu ya. Terus setelah counter, apa tuh selanjutnya? Counter itu biasanya agak alot, Pak Yos. Jadi mesti bolak-balik dulu beberapa kali. Nyang-nyangan, tawar-menawar. Iya. Akhirnya setelah deal lah, barulah kita jalan gitu ya. Seperti itu doang sih sebenarnya sih. Dari terima riders sampai hari hanya gitu, terlama bisa setahun gitu, pernah ada nggak terima riders untuk tahun depan gitu? Belum pernah. Belum pernah. Tapi biasanya itu manajemen dari artisnya itu memang problemnya itu bukan lamanya ya. Waktunya. Malah biasanya mereka tuh reply-nya malah mepet. Itu yang repot. Termepet berapa lama Yumir? Pernah? Waduh, biasanya pas hari A aja masih ada yang minta? Masih berubah kadang. Gitu. Nah, itu kadang cari-cari ke teman-teman ya, mitra rental partner yang lain gitu lah ya. Ada aja ya, masih ada kayak begitu ya. Ada pasti. Oke, counter. Lalu nyiapin. Nah, sekarang mulai loadingnya nih. Gimana memanage segitu banyak barang, segitu banyak event dalam waktu bersamaan? Gimana selama ini Yumir? Biasanya kalau saya itu di sini kita ada ruang meeting. Saya ajak teman-teman kru, kita plotting tim untuk event A, tim untuk event B. Terus di situ saya bakal breakdown equipment yang setelah saya dapat ridersnya, counterarnya, baru saya tulis di situ. Ini barang-barangnya ya. Barang-barang utamanya, itu setelah udah plotting tuh orang dan barangnya, teman-teman kru tuh bakal gerak sendiri, mereka bakal nyiapin. Di sini biasanya udah mulai ada spesialisasi sih. Tiap-tiap tim kru itu ada yang mereka lebih berminat untuk di mixer misalkan. Yang apa gitu ya? Mereka memang kuat di mixer, mereka akan coba mulai susun mixernya, dirapihin. Tim yang memang lebih kuat di speaker, mereka akan siapin speakernya. Mereka akan jalan sendiri, begitu udah selesai mereka bakal plotting di area masing-masing gitu ya. Ini nanti buat barang event ini buat barang event ini. Nanti begitu hari loading, truk bakal standby di depan, udah kita masukin barang ke truk. Terbanyak nih Yumir pengalaman selama di Total Audio nih. Satu hari saking pusingnya tuh tertinggi sampai berapa event dan di tempat yang berbeda gitu. Di tempat yang berbeda ya. Kayaknya sehari biasanya sih bisa 3-4 event nih. 3-4 event. Tapi untuk yang big system itu ya big. Iya. Paling gede-gedenya itu yang lumayan saya pusing itu waktu itu kayaknya 2022 ya. Waktu itu With The Fest dengan Pestapora berbarengan. Oh, iya itu bareng itu ya. Iya, itu kalau ditotalin waktu itu mungkin kita ada 11 panggung kayaknya. 11 panggung. 11 stage kayaknya. Jadi netizen ya, bayangkan tadi 3-4 event gitu-gitu, jangan mikir 3-4 eventnya, tapi panggungnya berapa. Kayak Java Jazz Festival aja itu berapa panggung tuh rata-rata itu? Kalau saya sih
total audio di Java Jizz itu biasanya 3. 3. Itu with the fest sama pesta pora bersamaan harinya total 11 sudah gitu ya? Iya. 11 panggung kalau nggak salah. 11 panggung dan panggungnya juga gede-gede gitu ya. Yang sebagian lah yang kecil-kecil gitu ya. Tapi utamanya pegang langsung gitu ya. Iya. Oke. Tadi ngatur segitu banyaknya. Manajemen barang dan manusia. Nah, gimana ngebagi barangnya itu kan pusing juga nih. Ini sono dan nggak bisa diganti kan. Sono harus pakai ini nih. Sono mintanya ini nih gitu. Gimana cara memanage nih Yumir? Kita udah ekspektasi dari jauh-jauh hari sih biasanya. Okay. Biasanya kan kita udah tahu kalau kayak with the fest gitu, biasanya kan memang international artis tuh biasanya spesifik ya. Kita lihat berdasarkan request mereka tuh kebanyakan apa. Biasanya sih kita kasih kayak DNB lah. Ya. Jadi kalau DNB itu menurut saya biasanya hampir semua international artis begitu kita kasih, mereka ya oke gitu. Accept lah ya. Pasti diterima gitu. Kalaupun mintanya beda begitu dikasih DNB langsung DNB oke dah. Ya oke gitu. Jadi memang udah coba kita lihat lah kayak gitu, kita plotting. Terus biasanya sih yang lokal biasanya juga kita kasih ada Claire juga. DNB juga pernah kita pakai juga buat lokal gitu. Kayak WTF Pesta Pora kemarin pembagiannya itu memang WTF lebih banyak pakai DNB waktu itu. Iya. Di luar speaker premiumnya ada apa lagi nih? Ini kan saya lihat subnya ini ada YME ya. YME ya. Ada YME. YME ini bukan Tuhan Yang Maha Esa, enggak ya. YME ini YME. Ini punya berapa box nih total top sama sub? Yang 2x11-nya itu kita ada 40. Memang unik ya. Drivernya 2x11 sih. 2x11. Terus ada yang 2x9-nya, GT9 itu 2x9-nya itu ada 16 ya. 16. Itu bisa digabung dipencing. Terus ada GT Sub. GT Sub-nya itu kita ada 20 kalau nggak salah. 20. GT Sub itu yang 2x15. Ya. Terus ada YG Sub juga yang 2x18 itu 20 juga. YME. Terus ada apa? Speaker brand lain yang utama masuk inventory. Yang utama kita sih 4 ini ya. untuk big systemnya ya. Tapi kalau speaker misalkan kayak stage monitor, side fill, drum fill gitu, kita ada Yamaha, kita ada EV juga, Electro Voice, apalagi Turbosound gitu ada mungkin? Turbosound enggak sih? Turbosound enggak. Ya campur-campur lah ya kalau itu ya. Campur. Bisa apa aja ya. Mixer, Digico tadi, Avid, Digi Design, lalu apa lagi yang Yamaha, Midas juga ada. Midas ada juga. Kalau Midas yang paling sering jalan tipe apa tuh? Sekarang sih lebih sering jalan malah yang M32 ya. Malahan ya. M32. Mixer sejuta umat memang itu. Di mana-mana paling engineer paling gampang cepet itu pokoknya gitu ya. Allen Heath ada juga ya, tadi saya lihat ada IDR, ada stage rack-nya juga beberapa gitu. Masih ada juga Allen Heath? Ada cuma sudah rusak lah ya. Sudah agak error sih. ILF termasuk teknologi lumayan lama soalnya itu. Lawas ya. Lawas itu. RCF nggak ada juga? RCF nggak ada. Monitor juga nggak ada ya waktu itu ya. Tadi ngatur secara barangnya, ngebagi. Tadi kan pembagian sesuai riders permintaan. Ngatur manusianya ini. Karena ngatur barang lebih gampang daripada ngatur manusia. Gimana nih? Suka duka mengatur manusia di dunia rental company. Saya yakin ini butuh orang sesabar Yumir nih. Panjang khususnya. Panjang khususnya. Sampai habis dioperasi ya. Iya gitu deh. Gimana cara manage orang dan segitu banyak gitu? Gimana Yumir? Kalau orang itu memang ini ya, memang susah-susah gampang sih sebenarnya. Susahnya dua tuh, susah-susah gampang. Jadi nggak gampang-gampang susah. Susah-susah gampang. Banyak susahnya soalnya. Banyak susahnya. Apa susahnya? Susahnya itu biasanya tiap orang kan ada rebelnya ya. Ada rebelnya, ada masalah pribadinya sendiri kadang ya. Ada juga yang pernah saya ketemu teman kru ada yang kita udah mau loading, tiba-tiba dia ngilang gitu. Kita cari-cari tahu kenapa sih? Oh lagi berantem sama istrinya, sama pacarnya gitu. Ada yang kayak gitu. Kita nggak bisa kontak sama sekali gitu. HP-nya dimatiin, mungkin biar nggak dikontak sama pacarnya kali ya gitu. Tapi akhirnya ganggu kerjaan masalahnya. Iya. Gitu. Ada juga yang biasanya mulai galau-galau karena tengah bulan. Duitnya udah habis. Kanker ya, kantong kering. Iya, kantong kering. Duitnya udah habis duluan. Mungkin gara-gara main slot kali sebenarnya. Jadi total udah habis duluan gitu. Jadi memang
manusia itu kan unik ya. Kita ya, intinya perlu pendekatan pribadi yang mungkin juga ke masing-masing orang tuh beda-beda. Jadi sebagai kita yang mungkin pimpinan gitu ya, kita yang lead mereka ya, kita yang mencoba beradaptasi terhadap masing-masing kepribadian orang ini gitu loh. Nggak bisa kita yang memaksakan harus ngikutin kehendak kita gitu. Karena kalau kayak gitu ya berat juga gitu untuk kesulitannya apa Yumir selama dalam tanda petik membapai gitu ya, menggembalakan orang-orang ini gampang-gampang susah ini. Karakternya susah gampang. Lebih banyak susahnya guys gitu. Jadi kadang-kadang juga turnover-nya tinggi, orangnya mudi keluar masuk gitu ya. Apa tips dari Yumir nih untuk skala sebesar Total Audio dengan total berapa ini orang secara kru gitu, berapa orang sekarang? Mungkin tim kita itu sekitar ada 55 orang. Inti ya, tapi kalau pas event gede bisa outsource juga atau segitu aja cukup? Jarang sih outsource sih, lebih ke 55 orang itu biasanya. Itu ya, udah untuk event yang gede juga udah hebat banget loh tuh. Dengan orang segitu harus memaksimalkan bener itu soalnya gitu. Apalagi suka dukanya dalam memimpin orang-orang di industri rental nih, kru-kru? Kesulitannya? Iya. Biasanya sih, selain itu biasanya ini sih, biasanya dari sekian banyak puluhan orang itu ya, biasanya ada yang si A dengan si B berantem, nggak cocok gitu, berantem gitu. Si C dengan si D ada masalah apa gitu. Nah itu kita mencoba untuk memediasi lah gitu loh, supaya lebih gitulah kerjasamanya lebih enak gitu. Nah itu yang itu sih nggak bakal bisa hilang ya sebenarnya. Itu bakal ada ya, bakal selalu ada, bakal terus terjadi gitu. Ya, pinter-pinternya kita lah memang untuk bisa membantu teman-teman yang sebanyak ini ya perlu hikmat sih sebenarnya. That's the key. Gue suka nih kata-katanya nih, hikmat. Karena kadang-kadang tuh teori, orang pinter, bahkan pengalaman banyak, kalau nggak punya hikmat, keputusan sama kata-katanya kadang nggak tepat gitu. Nggak tepat ya. Itu tuh kadang perlunya hikmat gitu tuh kan. Mengambil keputusan yang tepat untuk orang yang tepat, di waktu yang tepat. Itu yang penting. Nah, itu tadi bagi manage barang dan manusianya. Nah, sekarang pas hari H-nya nih, kendala-kendala atau suka duka apa yang sering dihadapi gitu, loading, unloading itu dengan venue, dengan keamanan, dengan ya contoh kadang-kadang kan kita event-event dulu berapa kali tuh yang dulu Lady Gaga nggak jadi gitu, demo dan macam-macam. Pernah ngalamin yang gitu-gitu nggak Yumir? Pernah juga sih. Apa contohnya? Contohnya itu lebih ke ini sih sebenarnya sih. Dulu pernah ada satu band ya, kita hampir jalan lah gitu ya. Tapi waktu itu ada demo lah di KPU waktu itu. Akhirnya nggak jadi konser bandnya. Jadi eventnya di KPU gitu ya? Enggak, di tempat lain. Cuma di tempat lain? Karena demo kan, rame, akhirnya ya udah batal gitu eventnya. Oh, demonya di KPU kebetulan. Cuma kan kondisinya kayaknya nggak kondusif. Ya takut rusuh gitu lah ya. Jadi dibatalin. Pernah kayak gitu juga pernah. Terus kendala terhadap venue gitu, pernah juga nggak? Kendala venue pernah. Biasanya itu, kalau venue itu biasanya kendalanya kalau kita nggak ikut survei biasanya. Jadi kita kurang informasi gitu ya. Begitu datang ternyata, wah tempatnya susah gitu. Loadingannya susah. Mungkin itu outdoor, terus tanahnya juga nggak keras gitu ya. Untuk dorong sap di tanah kayak gitu kan susah ya. Kalau lembek gitu, jeblos gitu. Nggak mikirin sebelumnya gitu ya. Sebelumnya nggak kepikiran juga gitu. Bahwa loadingan, wah ternyata berat gitu. Tanahnya becek gitu misalkan. Sepenting apa sih perlunya survei venue? Perlu, karena itu bakal membantu kerjanya kita lebih efektif, nggak capek. Jadi memang perlu pengetahuan untuk lokasi sih. Karena kalau nggak, begitu nyampe, kita nggak bisa loading nih. Kenapa? Susah. Misalkan mungkin kita udah siapin forklift juga, forkliftnya nggak bisa masuk karena tanahnya lembek gitu. Kita waktu itu pernah di Formula E ya. Itu ternyata nggak firm gitu. Tanahnya belum padat dan kita bawa masuk forklift, ternyata itu begitu lewatin ambles gitu. Nah, waktu survei kayak gitu biasanya bawa tim juga sekalian atau Yumir survei terus nanti baru meeting internal jelasin gitu? Iya, biasanya sih kita sendiri sih. Karena kalau nitip kru kadang mereka kurang detail ya, cuma lihat-lihat, dah gitu ditanya gimana? Ya aman gitu. Gitu ya? Mau nggak mau ya kita juga kadang pergi sendiri juga gitu. Penting ya. Jadi tadi deal, nego, lalu bergen tadi apa yang punya, apa yang nggak punya alatnya, lalu survei. Kemudian hari H, pentingnya surat menyurat gitu ya. Pas jreng hari H. Nah, bagaimana seorang Yumir memanage Total Audio sehingga hari H
event itu berjalan lancar? Tipsnya biasanya saya datang itu sebelum hari acara, pasti dari hari loading itu biasanya saya udah ikutan gitu ya. Barang nyampe dari gudang ke lokasi, saya datang juga dengan paperworknya gitu, cross check lagi gitu barangnya udah sesuai belum dengan yang ada di paperworknya kita gitu. Jadi memang biasanya dari gudang itu saya udah minta di printin dari kantor, tolong printin, saya pegang, teman-teman kru juga pegang, nanti buat di sana kita cross check ulang gitu. Boleh di-spill nggak? Cek lagi. Total terbanyak itu sampai berapa item tuh bawa barang gitu dalam satu venue gitu? Wah, Ratusan kan pasti kan? ratusan Sampai sih. mikrofon sampai apa gitu, itu detail satu-satu gitu atau per flight case gitu sudah? Per flight case juga, kalau memang kita udah tahu item kuantitinya di dalam flight case-nya biasanya ya kita bulk aja gitu. Misalnya kayak satu doli gini, satu doli card gini misalkan isi 4 gitu. Jadi kita udah tahu. Ya kalau El Acoustic, DNB, Claire gini kan memang satu chart udah langsung 4 box gitu. box. Terus tadi di depan itu ada namanya wooden lid gitu ya buat nutupin, bisa ditidurin tinggal dorong gitu ya. Itu gampang. Nah kalau mikrofon gitu loh, itu kan pernik-perniknya soalnya apalagi wireless, handheldnya terpisah. Kadang kapsulnya pisah, lalu ada antena splitter gitu. Nah gimana manage barang perintilan kayak gitu tuh? Nah itu memang menurut saya pentingnya persiapan ya di gudang ya. Jadi memang saya selalu ngasih tahu ke teman-teman kru juga 50% kesuksesan acara itu sebenarnya nggak di lokasi, tapi persiapan kita selama kita lagi di gudang gitu. Begitu kita dapat spek barangnya, persiapan kita itulah yang menentukan sebenarnya. Jadi sebelum nyampe ke lokasi, teman-teman kru itu kan sudah kayak yang tadi saya bilang, udah nyiapin, mereka tahu nih, biasanya udah di-labelin juga, ini tipe ini jumlahnya sekian, udah ada kapsulnya juga, misalkan kalau wireless jumlahnya ada sekian gitu. Jadi begitu udah nyampe ke lokasi itu biasanya kita cuma tinggal cross check doang, karena di sini itu udah kita sisihin barangnya, udah dites juga biasanya, udah kita tes, udah aman, tinggal bawa loadingan aja, di sana ya tinggal cek ulang aja. Keren. Kata kuncinya persiapan ya. Persiapan. Karena kalau kita gagal mempersiapkan itu sebetulnya kita sedang mempersiapkan untuk gagal. Iya, Gitu betul. ya, apalagi Mempersiapkan kegagalan. dengan unit yang segitu banyak gitu ya ini ya. Ini saya yakin netizen juga kebayang gitu loh. Ini kita nggak ngomong event yang kaleng-kaleng nih kalau Total Audio nih, GBK gitu ya, masa PRJ, Ancol Beach City, Pantai Karnaval yang segede. Kalau yang outdoor yang lain yang gede di mana, Yumir? Contohnya? Outdoor yang gede ya? Lapangan-lapangan udah biasa semua kan ya? Stadion Madia paling ya. Stadion Madya. Sebelahnya GBK. Terus yang di Pol Basket baru, IMS. Ya, Indonesia Hall itu ya, Iya. yang sering dipakai acara Iya. partai segala sekarang malah. Iya. Ya. Ini seru banget nih omongan ini tentang how to manage big system di rental company sebesar Total Audio. Acara hari H, peristiwa apa tolong di-spill dong yang kira-kira pernah pontang-panting dan kesulitan di hari H tiba-tiba. Di hari H ya? Iya. Biasanya sih, hampir semua barang itu biasanya setelah nyampe, biasanya ada aja sih. Contohnya? Tapi biasanya misalkan, contoh misalnya kayak DNB gitu ya. Ini bukan ngomongin DNB jelek ya. Oh iya, nggak apa-apa dong. Tapi maksudnya, kalau udah nyampe tuh biasanya kita siapin barang, pas calibrate biasanya ada yang, oh ternyata masih merah nih, pasti calibrate. Berarti mungkin biasanya kan itu karena power amplifier sama speakernya belum berkomunikasi tuh. Ya. Mau nggak mau ya tim kru manjat lagi gitu benerin kabelnya. Lebih Jadi ke hal-hal kayak gitu. dicek dari R1-nya gitu ya. Nah, Kita dari ngecek ya. arwah, lebih kayak gitu. Ya saya ini mantep sih karena membuat hidup saya jadi lebih mudah gitu ya. Karena bisa membantu kita dalam hal-hal kayak gitu kalau di NB. Terus misalkan kayak mixer juga kadang kita pernah juga ya. Jadi ada aja lah kayak misalkan noise gitu. Ternyata terus kabelannya misalkan nggak nyambung, kabel optiknya nggak nyambung. Lebih hal-hal kayak gitu. Udah hari H kabel kurang atau aksesoris kurang gitu, masih sering kejadian nggak? Ada biasanya. Ya dengan sekian banyak barang pasti ada aja sih sebenarnya. Jadi memang ya itu hal yang harus kita antisipasi memang gitu. Cuma ya kayak tadi saya bilang kalau kita sudah mempersiapkan biasanya hal-hal yang seperti itu lebih dikit lah jadinya. Ya. Memang pasti ada tapi lebih dikit dan lebih mudah untuk di solve gitu. Keren banget ngobrol sama orang manajerial itu. Omongannya proper gitu ya, rapi gitu, bagaimana merapikan. Nah, ada nggak peristiwa konser, big system udah kepasang, rusuh gitu? Pernah sih, pernah punya. Contohnya Pernah ada satu band gitu ya, dia ada satu channel, sound engineer-nya itu ngebuka satu channel itu. Channel ini mikrofon sebenarnya. Mikrofon ini kebuka,
dan jadi ada suara noise kecil lah. Gitu ya. Kita pikir itu speaker kita atau wireless kita gitu. Kita cari kenapa ya gitu. Sementara sound engineer ini tidak mengizinkan kita megang mixernya lagi gitu. Mixer kita nggak boleh pegang, kita nggak boleh cek gitu. Karena udah waktunya dia handle bandnya ya. Ini udah punya gua nih. Lu jangan pegang-pegang nih ya. Awas ya gitu. Jadi kita nyari di mixer, di rack kita gitu. Oh nggak ketemu gitu loh. Akhirnya dia nyadar sendiri kayaknya. Akhirnya dia mute coba. Cep gitu. Ada yang kelupaan nih. Iya. Baru hilang mati tuh suaranya. Nah itu hal-hal yang bikin kita tuh kalang kabut juga tuh waktu itu. Ya. Jadi nyari setengah mati. Ternyata hal-hal kayak begitu doang gitu. Kalau kerusuhan yang betul-betul kayak BMTH kemarin tiba-tiba selesai, nggak bisa diterusin gitu. Pernah ngalamin juga nggak total? Pernah. K-pop ya? K-pop ya? K-pop. Pernah. Kenapa tuh? Waktu itu grupnya ini lagi konser, lagi nyanyi gitu ya. Ini udah sebenarnya udah di penghujung acara nih sebenarnya. Udah tinggal 2-3 lagu lagi. Grupnya ini membagikan souvenir lah, kayak bola-bola yang mereka tanda tangan gitu lah. Oke. Jadi mereka kasih lempar-lempar gitu. Nah, crowd-nya ini ya fans K-pop ya. Langsung. Fans K-pop gitu kan. Jadi yang dari belakang itu padahal sebenarnya mungkin udah tahu nyadar nggak bakal bisa dapat gitu loh. Karena jauh gitu. Tapi mereka bakal tetap maksa ngedorong gitu. Jadi yang di depan tuh kegencet. Kedorong, kepepet gitu ya. Sampai ada barikade yang jatuh juga. Akhirnya ya mau nggak mau gitu. Karena grupnya sendiri udah keren banget ya. Mereka ngomong tolong mundur gitu ya. Udah ngasih arahan gitu. Tapi ya namanya fans garis keras gitu ya. Garis keras. Ya, jadi mereka tetap gitu. Jadi akhirnya mau nggak mau pihak berwajib memutuskan untuk stop gitu. Nah kalau yang berhubungan dengan keamanan alat, gimana melindunginya? Misalnya sampai nyerbu kemarin bahkan BMTH itu sampai naik sampai apa yang dipersiapkan dan antisipasi dari Yumir buat kru, buat tim ngobrolin juga nggak sama kru ini kalau terjadi gini lu gini ya, lu terjadi gini lu gini ya, gitu disiapin juga nggak? Pasti ya. Kalau hal kayak gitu sebenarnya kita pernah juga ngalamin gitu loh. Waktu itu kejadiannya di Bandung. Mungkin penonton ini kayaknya mabok ya. Jadi dia memang udah agak rusuh gitu. Genrenya memang metal, rock gitu. Ya indie rock gitulah. Indie rock, oke. Dia udah rusuh, kita udah lihat lah gitu ya dari dia masih di bawah nih udah semerawut nih gitu. Terus dia manjat, naik ke sub, naik ke stage gitu ya. Akhirnya pihak keamanan narik lah gitu. Narik, bawa keluar gitu. Pernah yang kayak gitu juga pernah sih. Jadi memang kalau menurut saya sih buat teman-teman netizen kasih tahu ke teman-temannya yang nonton konser kalau bisa dijaga ya. Jangan sampai bikin artis-artis itu jadi takut untuk datang ke sini. Gitu ya. Manner please gitu ya. Manner please. Karena ini industri kita gitu loh. Kalian para pencinta musik, netizen se-Indonesia Raya, ini industri kita. Siapa yang menjaga industri ini kalau bukan kita-kita sendiri. Tapi kalau yang nonton juga rusuh kayak gitu kan lama-lama international artis juga mikir, takut kalau ke Indonesia takut rusuh nanti gitu. Kayak BMTH gitu saya ngomong sama Boim ya. Waduh, saya kesel banget tuh lihat yang pada naik ke atas gitu karena gimana ya? Waduh. Saya malam begitu langsung lihat postingan orang udah rame banget itu Yumir waktu itu malam. Citranya kan jadi nggak baik gitu. Macam-macam lagi isunya itu kan bola liar gitu. Bola liar. Jadi ada yang rentalnya lah, ada sound system lah, vendor rigging lah, ada. Dan ternyata ya memang struktur gedungnya akhirnya ya bola liar lah yang akhirnya jadi merusak industri kita gitu nantinya gitu kan. Nah, ini seru banget bersama Total Audio, manage manusia dan barang yang premium, berkualitas, bahkan bukan hanya quality-nya tapi quantity-nya juga banyak gitu. Nah, sekarang setelah acara nih, things to do apa dari seorang Yumir itu untuk mengelola Total Audio ini, ngecek barangnya balik kembali, lalu bersih lagi. Gimana tuh cara manage-nya, loading sistemnya? Kita memang udah menjadi kebiasaan ya kalau tim yang bertugas saat balik bongkaran gitu ya, balik ke gudang, barangnya itu adalah mereka-mereka sendiri yang bakal ngeberesin. Karena mereka yang bawa, mereka yang tahu kuantitinya berapa. Kadang mungkin selama dipakai mungkin ada yang rusak misalkan, ada kerusakan, ada error. Jadi mereka udah hafal, udah tahu duluan gitu. Oh yang ini kemarin error nih dibawa, jadi udah disisihin gitu. Jadi supaya waktu itu balik nggak kebawa lagi sama temennya yang lain gitu. Jadi udah ditandain sama mereka. Jadi mereka sendiri yang tugas yang nanti pas balik dari acara yang akan ngeberesin itu mereka sendiri. Setelah tahu itu rusak juga langsung diarahkan ke servis, bagian servisnya gitu, teknisi ini. Orangnya ada di situ tuh. Iya, kita kebetulan ada di ruangan servis areanya Total Audio nih soalnya gitu. Jadi langsung dipisahin dan diperbaiki supaya nggak nyampur lagi gitu ya. Kalau turnover dari barang yang hilang
tinggi nggak juga? Sering juga nggak ngalamin? Sering sih. Keselip, ketelingsut, atau memang hilang gitu? Ya namanya barang-barang kecil ya biasanya yang suka hilang ya. Apa yang paling sering? Mic lah ya, paling kecil ya. Mic jarang sih. Malah? Mic jarang. Malah hal kayak ini sih, earphone ya, ear monitor gitu. Betul. Barang kayak gitu. Barang-barang kayak gitu yang biasanya Itu. memang sering hilang. Malah kayak mic gitu jarang sih. Gitu ya. Apalagi yang untuk total audio gitu, yang lumayan sering. Yang lumayan sering juga mungkin kayak kabel XLR gitu ya. Tapi itu juga kayak nggak banyak sih. Ya, ya. Kabel listrik gitu. Ya, karena ada banyak aja lah sekali gitu. ya penggunaannya ya. Nah, flow-nya setelah unloading itu, sekarang kita masuk ke tahap maintenance nih. Ini pasti jadi pertanyaan banyak netizen se-Indonesia Raya. Barangnya mahal-mahal, banyak sekali. Gimana memaintain barang yang ini sekelas Ferrari, Lamborghini kayak begini nih? Di kita ada satu grup WhatsApp sendiri. Itu isinya cuma service and repair. Nama grupnya. Oke. Jadi begitu barang kita tahu ada yang error di lapangan, pulang, itu udah langsung masuk ke ruangan situ ini. ya? Oke. Udah langsung masuk ke ruangan ini. Terus kalau ada barang yang kira-kira menurut teknisi kita, ini ada kerusakan ini yang kita nggak bisa benerin sendiri nih, ya udah. Biasanya saya nggak mencoba cari-cari inilah, biasanya nggak mencoba ngakal-ngakalin kalau saya ya. Ya. Saya biasanya langsung, oke, yang kayak begini bawa aja langsung ke distributornya. Ya. Jadi kita percayain langsung ke distributor, misalkan kayak Yamaha, DNB juga kita pernah ya, Ya. power amplifier kita Ya. langsung percayain aja sama distributornya, karena udah lebih terjamin lah pasti kayak gitu. Ini lumayan luar biasa ya, tinggi standar quality control dari total audio. Jadi nggak asal, wah ini putus, sepulin aja gitu. Nggak gitu. Ini ganti dengan driver yang original, lalu berhubungan baik juga dengan distributornya. Saya ngalamin sendiri sebagai service center resmi dari DNB di Indonesia. Kita mau Sumberia, mau Total gitu ya. Jadi kita energi, bahkan juga P+, semuanya kita report. Karena apalagi kalau pas waktu masa garansi dulu ya Yumir ya. Wah udah semuanya udah tinggal. Dan kita mengerjakannya pun juga dengan happy, nggak kepaksa. Kenapa? Karena memang garansi 5 tahun di DNB kita bisa reimburse ke pabrik. Oh ini problemnya HF drivernya. Oh ini powernya SMPA, SMPS, atau input modulnya kita tinggal report gitu ya. Itu nggak ada kompromi lah ya Yumir ya. Nggak ngasih spare part yang asal-asalan sehingga menurunkan quality gitu ya. DNB kita paling jarang rusak, Pak. Bandel ya. Bandel. Padahal paling sering keluar padahal. Waduh. Kemana-mana dia. Itu emang paling sering. Nah sekarang, buat netizen ya saya kenalkan juga, sekarang yang meneruskan dan memimpin itu Pak Nicky Lion. Nicky Lion itu putranya Pak Hendrali. Nah, sekarang tadi kebetulan pas nggak bisa ketemu, kita ngobrol sama Yumir. Dan Yumir dipercaya untuk memanage dan mengelola day to day operasionalnya gitu ya. Nggak gampang soalnya Yumir ya. Ini sekarang suka dukanya memimpin operasional seperti ini, apa yang Yumir rasain? Sebenarnya tadi kita udah bahas banyak ya dari tadi ya. Satu hal sih yang saya syukuri gitu ya, setelah kerja di sini saya banyak belajarnya lah. Ya. Saya banyak mendapatkan self development yang luar biasa gitu ya kerja di sini. Terus kayak yang tadi saya bilang juga, saya mulai bekerja itu ya kita mesti pakai hikmat dan kebijaksanaan gitu ya dalam mengelola barang dan orang tim yang sebesar ini gitu. Jadi secara ilmu juga saya dapat gitu. Ya. Saya dapat banyak di sini. Jadi memang dijalanin dengan happy lah karena mengequip diri kita sendiri, juga Dan gitu. beda ya working with passion itu kerja memang passionnya Yumir musisi, lalu dari dulu memang demen mixing, demen audio gitu ya. Jadi nggak kepaksa gitu. Nggak kepaksa. Kerjanya happiness gitu. Happy. Tapi ini top, good point. Hikmat dan kebijaksanaan. Karena mimpin orang dan mengelola barang gitu ya. Dengan size yang saya harus akui mungkin one of the biggest sound system vendor di Indonesia. Kasih tepuk tangan yang tinggi-tinggi buat Total Audio. Luar biasa banget. Secara inventory paling banyak. Oh ya, kayak itu tadi lupa tuh berapa box nih total sekarang? Ada 24. 24 top. K1-nya ada 24 juga. 24 top K1, 24 top K2 sub. Subnya kita ada K1 SB-nya 24, SB28-nya ada 24 juga. Wow. 24. 96 ya. Top. Power semuanya juga L akustik, LA mungkin ya waktu itu, LA8 ya? LA8 ya, LA8. Konsol Digico SD10. SD7. SD7, wow. SD7-nya berapa?
Ada 2. Ada 2. SD10-nya 2 juga. 2 juga. Ada lagi Digico Ada. yang lain? Nggak ada. Avid sih. Avid ada berapa? S6L kita ada 2. S6L 2. Oh, jadi main FOH monitor aman lah ya. Aman. Broadcast segala gitu bisa apa aja kalau Iya. itu ya. Yamaha Yamaha. lebih banyak Yamaha CL kita kayaknya ada 12 kali ya. 12. CL Heeh. CL apa? CL5. CL5. Wah, CL5 semua rata-rata. Midas banyakan M32 atau M32. yang Pro Series ada? Yang Pro Series juga ada. Pro 2 atau Pro 6? Pro 9 sama Pro 6. Pro 9 sama Pro 6. Banyak banget ya. Closing statement buat Yumir tentang di industri pro audio ini. Sebagai vendor pro audio yang terbesar di Indonesia gitu ya. Apa sih harapan Yumir terhadap industri dan juga terhadap pemerintah misalnya regulasi atau apa selama ini apa sih yang kurang buat industri vendor pro audio ini bisa lebih berkembang? Ya, teman-teman netizen, kalau harapan saya sih buat industri audio, terutama kita berbicara live sound ya, di bidang kita Total Audio. Perizinan saat ini sih dari pemerintah sangat support ya, industri kreatif ya, sangat mendukung, baik, mendukung sekali. Terima kasih gitu ya untuk pemerintah. Dan untuk industrinya sendiri, ini industri yang terus berkembang, nggak ada matinya lah dunia entertainment. Pertunjukan bakal terus ada, bakal terus berkembang terus gitu. Begitu juga dengan industri audionya sendiri gitu ya. Teman-teman dari rental juga. Menurut saya saat ini iklimnya sangat baik ya. Teman-teman rental satu dengan yang lain sangat bisa bekerja sama dengan baik gitu. Siapapun yang menang, kita semua bisa saling support. Kerjasama. Saya melihat itu sekarang gitu ya. Jadi sangat baik. Harapan saya kita bisa terus jaga iklim yang seperti ini gitu ya. Untuk teman-teman pecinta musik, industri musik di Indonesia juga saya harap jangan ada lagi yang naik-naik panggung yang ngerusuh gitu ya. Saya harap kita bisa jaga manner kita karena industri ini kan sesuatu yang harus kita jaga. Kalau kita belum tahu penyebabnya dari apa ya jangan mencoba untuk brutal sendiri lah gitu ya. Kita harus tetap menjaga supaya artis yang lagi perform juga merasa nyaman gitu. Mau datang lagi lah. Yeah. Teman-teman dia yang di luar juga nanti oh, Jakarta baik ya gitu ya, Indonesia baik ya, jadi mereka mau datang lagi. Ya, seperti itu sih. Keren banget. Terbaik pokoknya. Top. Saya seneng banget loh ngobrol sama, biasanya kita ketemu engineer, kita ketemu yang mixing gitu. Sengaja saya memang membahas kali ini mengenai how to manage big system, big rental company like Total Audio. Karena kebayang complicated sistemnya dan manajerialnya seperti apa. Mimpin manusia dan mengatur barang-barang yang sebegitu banyak dengan brand-brand premium, investasi yang nggak murah, besar sekali. Harus mikir BEP-nya, break even point-nya berapa lama. So, senang banget hari ini kita bisa ngobrol bareng sama Yumir Total Audio. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Yumir? Terima kasih buat waktunya. Terima kasih. Dan buat netizen se-Indonesia Raya, pokoknya jangan lupa subscribe, like, share, komen. Kasih kata-kata masukan, kasih advice yang bagus, yang membangun. Karena kritik yang baik itu kritik yang memberikan solusi. Bukan untuk kebaikan kami, tapi supaya kita memajukan industri pro audio Indonesia. Jangan lupa kita juga sedang mengejar sampai dengan akhir tahun ini, sampai di 100.000 subscriber. So, jangan lupa subscribe dan like, share ke teman-teman supaya industri pro audio kita semakin maju. Kita belajar bareng, kita berbagi pengalaman supaya kita bisa belajar bersama untuk meningkatkan kualitas kita di industri pro audio. Oke, jangan lupa nanti kita akan grebek sistem yang ada di Total Audio. Ada apa saja? Speaker, mixer, wireless, mikrofon, prosesor, dan kita akan lihat di part yang kedua. Masih bersama dengan saya, Yosua Yan, di Pro Media Innovative Solution, your trusted pro audio partner. Peace!